Nah, ini gambar yang di layar terlihat nggak? Terlihat, Ustaz. Ya, terlihat ya. Kelihatan, Oke. Ustaz. Lihat, Ustaz. Nah, Kulna. kemarin kita itu ada di ayat 38 sampai 43. Nah, kita hari ini lanjut di ayat 44 sampai 48. Nah, ayat 44 sampai 48 ini kita akan mencari fiilnya ya. Untuk apa? Untuk latihan wakaf dan ibtidanya. Nah, di sini di ayat 44, nah ini silakan sambil dicatat, saya akan sebutkan mana fiilnya. Jadi ketika misalnya kita mengerjakan ada yang fiil, ternyata saya nggak sebutkan fiil, nah berarti itu bukan fiil. Nah di ayat 44, di sini fiil yang pertama adalah kata ta'muruna. Ta'muruna. Jadi bukan atakmuruna tapi ta'muruna. A-nya bukan termasuk bagian dari fiil. Nanti saya jelaskan. Jadi yang fiil pertamanya adalah ta'muruna. Silakan ditulis atau ditandai. Ta'muruna itu fiil yang pertama. Kemudian tansauna. Tansauna itu fiil yang kedua. Jadi tanpa wa tansauna ya, tansaunanya aja. Tansauna itu fiil yang kedua. Kemudian tatsluna itu fiil yang ketiga. Tatsluna itu fiil yang ketiga. Dan di akhir ayat ta'qiluna itu ayat yang fiil yang keempat. Ada ta'muruna, ada tansauna, kemudian juga tatsluna dan ta'qiluna. Hanya ada 4. Berarti yang nggak masuk dari disebutkan yang tadi saya tidak sebutkan seperti apa, misalnya seperti anfusakum. Nah, itu berarti bukan fiil. Apalagi misalnya atau afala itu juga bukan fiil. Karena ada yang menuliskan afala itu sebagai fiil. Nah, silakan dikoreksi, afala itu bukan fiil. Oke, jadi ada 4 ya. Nah, pertama kita bahas dulu di ayat nomor 40. Atakmuruna. Nah, yang mengerjakan tugas biasanya terkecoh dengan ada hamzah ya di awal. Atakmuruna. Makanya ada yang menulis atakmuruna ini adalah fiil. Kenapa dianggap fiil? Fiilnya fiil mazid karena di depannya ada hamzah. Nah, kalau kita lihat dalam wazan atau dalam rumus yang ada di depannya hamzah, yang harokatnya fathah, itu di fiil mazid sulasi bab pertama. Kalau yang ada bukunya bisa dilihat tuh di bab pertama fiil mazid sulasi yang bab pertama yang katanya itu adalah af'ala. Af'ala itu kan satu-satunya rumus atau wazan yang mana depannya ada hamzah. Nah, sedangkan yang di sini, yang di ayat 44, depannya itu walaupun ada hamzah, tapi dia bukan apa? Bukan termasuk bagian dari fiil. Kenapa? Karena hamzah di sini adalah kata tanya. Hamzah di sini adalah kata tanya. Ya, istifham. Makanya kalau kita lihat nih di terjemahannya, kalau yang sambil megang Al-Quran terjemahan, diawali dengan mengapa. Mengapa kamu menyuruh orang lain? Mengapa? Nah, mengapa itu kan tanda kata tanya ya. Nah, mengapa itu terjemahan dari hamzah yang di depan. Nah, itu sebabnya kenapa atakmuruna, a-nya itu nggak masuk hitungan fiil. Yang masuk hitungan fiil itu dari kata ta'muruna. Jadi hamzah di awal itu bukan fiil, tapi huruf namanya. Huruf yang punya makna. Nah, ta'muruna, kemudian juga tansauna, kemudian tatsluna, dan tarkiluna. Nah, itu semua adalah fiil. Fiilnya juga fiil apa? Fiil mudhari'. Kenapa fiil mudhari'? Karena di depannya ada huruf anita. Tak, dua-dua semuanya ada tak kan. Tak muruna tak. Tansauna juga tak. Tatsluna juga tak. Taqiluna juga tak.
Nah, kalau ada huruf anita yang di depannya, anita itu bisa ta, bisa a, bisa ya, bisa nun, berarti dia fi'il mudhari. Dan di belakangnya ada waw dan nun. Ta'muruna, tansawna. Nah, waw dan nun kan. Tatsluna, waw dan nun. Ta'qiluna, waw dan nun. Berarti mereka ini fi'il mudhari, domirnya hum. Fi'il mudhari, domirnya hum. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa dia kan kita udah tahu nih, ta'muruna, tansawna, tatsluna, dan ta'qiluna ini adalah bentuk fi'il mudhari, domirnya hum. Cuman kan yang jadi pertanyaan kita masih belum tahu apakah ini tuh fiilnya mujarad atau mazid. Kalau tak muruna ini kan nggak kepake hamzanya. Hamzanya seperti yang tadi dijelaskan itu adalah kata tanya. Berarti yang dimulai kita hitung adalah dari kata tak muruna. Nah, tak muruna. Nah, cara untuk menghitung atau menentukan apakah dia itu fiil mujarad atau fiil mazid. Nah, kita harus lihat nih. Karena ini adalah fiil mudhari, semuanya kan fiil mudhari nih. Ta'muruna, kemudian apalagi tansauna, kemudian tatsluna dan ta'qiluna itu semua fiil mudhari. Fiil mudhari kan ditandai di depannya ada huruf anita. Nah, di sini kan ada huruf ta, salah satu huruf anitanya nih, ta. Nah, kalau kita pengen menghitung apakah dia fiil mujarad atau fiil mazid, kita hilangkan taknya. Berarti taknya kita hapus semua, baik yang ada di ta'muruna, atau tansauna, atau tatsluna, atau juga ta'qiluna, tak yang di depan itu dihapus semua. Berarti kalau ta'muruna, tak ketaknya dihapus kan sisa hamzah ya, hamzah sukun. Kemudian tansauna itu juga kalau taknya dihapus, sisa nun sukun. Tatsluna itu kalau tak yang di depan dihapus berarti sisa tak sukun. Ta'qiluna kalau tak dihapus berarti sisa ain sukun. Nah, kalau taknya udah dihapus, kita hapus waw dan nun yang di belakang. Karena kan fi'il mudhari itu perubahannya di depan dan belakang. Nah, setelah taknya dihapus, kita hapus waw dan nun. Nah, waw dan nun semuanya kita hapus. Tersisalah kalau tak muruna kalau kita hapus tak, waw dan nunnya kan sisa hamzah, mim dan ro. Betul nggak? Iya, nurut. Sisa hamzah, mim dan ro. Nah, kalau kita hitung ada berapa hurufnya? Ada Dua. 3. Ada 3, hamzah, mim dan ro. Hamzah, Bukan 2 ya? Oh iya. Hamzah, mim dan Hamzah. ro. Kan yang dihapus tak. Oh iya, taknya hamzahnya masuk. Iya, kalau hamzahnya masih masuk. Masih masuk. Nah, berarti sisa hamzah, mim dan ro. Nah, karena dia 3 huruf, berarti dia fi'il mujarrad. Mujarad. Iya, dia fi'il mujarrad. Berarti kita masukkan tak muruna ini adalah fi'il mujarrad dalam kondisi fi'il mudhari domirnya hum. Karena udah ketahuan kan huruf aslinya ternyata ada 3. 3, iya. Nah, kemudian kita masuk dulu ke fi'il yang terakhir yang ta'kilun. Karena tansauna dan tatsluna itu agak berbeda sedikit. Kita yang ke ta'kilun. Ta'kilun kan tadi taknya kita hilangkan, waw dan nunnya juga kita hilangkan. Berarti sisa huruf ain, qaf, dan lam. Iya, ain, qaf, dan lam. Nah, itu ada berapa huruf? 3. 3 juga. Nah, 3. Berarti dia fi'il mujarrad. Mujarad. Nah, iya berarti ta'kilun adalah fi'il mujarrad. Ta'murun juga fi'il mujarrad. Nah, sisa tansauna dan tatsluna. Nah, untuk tansauna dan tatsluna, ini dia tuh agak sedikit berbeda. Kita juga belum terlalu belajar di bagian ini. Jadi saya akan jelaskan sedikit. Nah, kalau tansauna dan tatsluna, ketika taknya dan waw nunnya kita hapus, kalau tansauna kan tinggal sisa nun dan sin. Dan sin. Kemudian, ya cuma 2 kan? Iya. Nah, kalau tatsluna, kalau tak di depan dan waw dan juga nun kita hapus, sisanya tak 2 kedua juga. dan lam.
Iya. Nah, ini juga 2. Sedangkan kalau kita pelajari dalam fiil itu kan minimal ada 3 ya. Ya, Minimal ya. ada 3 huruf. Nah, di sini kok cuman ada 2 huruf? Ya. Atau saya closekan dulu, kita coba masuk ke sesi ini ya. Apa? Papan tulis. Sebentar. Nah, berarti untuk tansauna dan tatsluna ketika tak di depan dihapus, waw dan nun juga dihapus, sisa 2 huruf. Nun dan sin atau tak dan lam. Kalau tansauna berarti sisanya huruf Tak dan dan huruf lam. sin. Tansauna Kalau ya. yang tatsluna itu sisanya huruf ta dan huruf Dan lam. Ini kan cuma ada 2 huruf ya. Sedangkan Iya. fiil itu kan masuk dalam kategori mujarad ketika ada 3 atau 4. Nah, jadi gimana nih? Nah, ini karena kita belum pelajari, jadi saya jelaskan sedikit. Jadi, tansauna dan tatsluna ini nanti masuk dalam kategori fiil mu'tal namanya. Jadi fiil itu ada fiil sahih, ada fiil mu'tal. Sahih, sahih dan mu'tal. Sahih itu apa? Sahih itu susunan hurufnya sehat semua lah kalau kita bilang. Orang-orang sehat lah. Seperti apa contohnya? Seperti ta'qilun. Ta'qilun itu kan ain, qaf, dan lam. Ain, qaf, dan lam. Nah ini ketika taknya dihilangkan, waw dan nun dihilangkan, itu masih sisa ain, qaf, dan lam. Sisanya 3 utuh begitu. Nggak hilang. Nah ini yang dinamakan sahih. Oke. Hurufnya sehat semua, nggak ada yang hilang. Nah kalau yang mu'tal, ini adalah kondisi di mana terdapat huruf-huruf yang bisa dihilangkan. Huruf yang bisa dihilangkan itu ada huruf alif, ada huruf waw, ada huruf ya. Makanya kalau kita lihat nih, kayak kola. Kola itu kan kof, kemudian alif, dan lam. Kola. Tapi ketika dirubah jadi fi'il mudhari, yaqulu, ya, kof, waw, dan lam. Alifnya hilang. Alifnya malah diganti dengan waw. Sedangkan kalau akola misalnya, akola kalau kita rubah jadi apa? Fiil mudhari, yaqilu, yaqilu. Ya, ain, qaf, dan lam. Ain, qaf, dan lamnya tetap ada. Cuman ketambahan dhamir ya aja kan. Kalau qala, qaf, alif, dan lam ketika diganti jadi fiil mudhari, yaqulu, ya, qaf, waw, dan lam. Alifnya malah diganti dengan waw. Nah, itu yang disebut dengan mu'tal. Jadi hurufnya tuh bisa diganti-ganti, tapi digantinya kalau alifnya kadang berubah jadi waw atau alifnya jadi ya, atau ya-nya jadi waw dan seterusnya. Intinya nggak berkutatnya di sini aja nih, di huruf-huruf mad aja. alif waw ya. Ya. Nah, kita bahas yang tatslu deh. Tatslu itu kan cuman ada ta dan lam. Berarti ada huruf yang hilang. Nah, huruf yang hilangnya itu masuknya ke huruf alif, waw atau ya. Cuman di antara 3 ini. Nah, tatslu itu fi'il mudhari'nya, fi'il madhinya yang hilangnya itu adalah huruf alif. Alif. Jadi secara asli tala. Secara asli adalah tala. Taklu, taklu. Nah, tala berarti huruf yang hilang apa? Alif. Berarti Alif. kalau kita hitung ta, lam, dan alif tetap 3. masuknya ke 3. Berarti dia fi'il mujarrad. Sekarang yang nasiya. Nun dan sin yang hilangnya adalah huruf ya. Nasiya. Nasiya. Nah, sekarang udah ketemu nih huruf apa? Huruf aslinya. Ini karena kita belum pelajari secara detail, nanti di babnya ya kita akan pelajari secara detail bagaimana caranya kita tahu
huruf aslinya itu alif, huruf aslinya itu ya. Insya Allah ada di babnya. Makanya di tansauna dan tatsuna saya jelaskan sedikit. Jadi nggak apa-apa kalaupun sekarang masih salah. Tahun. Cuman intinya, yang nasia itu, walaupun kita baru nemukan nun dan sin, ternyata ada huruf yang dihapus. Ta dan lam itu juga ada huruf yang dihapus. Jadinya seperti ini. Jadinya kesimpulannya kalau kita hitung, tala itu 3 huruf, nasia itu 3 huruf. Berarti ta'muruna, tansauna, tatsluna, dan ta'kiluna itu semua fiil mujarrad. Karena semuanya ada 3 huruf. Jadi dan anfusakum itu bukan fiil. Afala juga bukan fiil. Antum juga bukan fiil. Antum itu dhamir. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk yang misalnya kalau misalnya kita seperti tadi nih menemukan kasus yang nun dan sin, ta dan lam, ketika kita hilangkan ta di depannya atau waw dan nunnya dihilangkan juga, sisa 2 huruf berarti dia masuk dalam kategori yang mu'tal ini ya. Tal. Kalau ternyata sisanya ada 3 berarti yang sahih. Gitu aja untuk sekarang membedakan. Nah, kita lanjut dulu ke ayat 45. Nah, di 45 ini kita lihat di 45 itu yang jadi fiil itu cuma satu. Di ayat 45 cuma ada satu fiil. Fiilnya yang mana? Wasta'inu, tapi tanpa waw. Jadi ista'inu. Nah, ista'inu. Ista'inu ini masuk dalam kategori fiil mazid. Nah, kita lihat lagi nih di buku sorofnya ya. Silakan buka di daftar isi, kemudian buka di bagian fiil mazid sulasi bab ketiga. Ya. Fiil mazid sulasi bab ketiga, cari fiil yang ada alif, sin, dan ta di depannya. Ada ini. Istaf'ala ya Ustaz. Nah ya, istaf'ala. Ada alif, sin, dan ta. Berarti ista'inu ini masuknya di fiil mazid sulasi, mazid bi salah satu ahruf atau ketambahan 3 huruf. Tambah 3 huruf. Ya, karena ada alif, sin, dan ta. Alif, sin, dan ta. Iya. Jadi di ayat 45 yang jadi fiil cuman itu aja. Wa innaha itu bukan fiil. Kemudian al-khashi'in itu juga bukan fiil. Kalau al-khashi'in itu bukan fiil karena di depannya ada alif lam ya, sudah jelas. Kalau ada alif lam atau ada kasro atau ada tanwin itu bukan fiil. Nah, berarti di ayat 44 ada 4 fiil, ta'muruna, tansauna, tatsluna, dan ta'kiluna, dan semua itu fiil mujarrad. Kalau 45 cuman satu fiil, dan dia fiil mazid bi salah satu ahruf atau ketambahan 3 huruf. Ketambahan alif, sin, dan ta. Dari rumus istaf'ala. Nah, sekarang kita lihat di ayat 46. Nah, di ayat 46 juga yang jadi fiil itu cuman satu. Cuman yadhunnuna. Cuman yadhunnuna. Ah, ini yadhunnuna karena di depan ada ya, berarti dia fiil mudhari. Dan karena di belakangnya ada waw dan nun, berarti dia dhamirnya hum. Nah, kalau kita hilangkan ya-nya, kemudian hilangkan waw dan nunnya, ya, berarti sisa dha dan nun. Nah, kalau kita hitung, cuman ada 2. Tapi karena nunnya ada tasydid, nah kalau tasydid itu kan terhitung 2 huruf ya, berarti dia ada 3 huruf. Berarti karena 3 huruf dia fiil apa? Mujarrad. Mujarrad. Nah, dhonna berarti mujarrad. Karena ada 3 huruf. Nah, yang mulaku dan roji'un itu bukan fiil. Kenapa bukan fiil? Karena nggak ada yang sama polanya. Mulaku dan roji'un itu bukan fiil. Kemudian di ayat ke-47.
Nah, 47 ini ada 3 fi'il. Ya, 47 ada 3 fi'il. Iya, Pertama, ya Bani Israil azkuru. Nah, uzkuru itu fi'il yang pertama. Iya, iya. Kemudian an'amtu itu fi'il yang kedua. Iya. Dan faddaltukum itu fi'il yang ketiga. Nah, kita bahas dulu yang uzkuru. Nah, ini uzkuru dalam bentuk fi'il amr ya. Amr, Iya. iya. Bukan mudhari, bukan juga madhi, tapi dia dalam bentuk fi'il amr. Nah, kalau amr berarti alif di depan kita hapus, waw dan alif yang di belakang juga kita hapus. Kan sisa berapa? Sisa huruf zal, kaf, dan ro. Dan roh. Ada 3 huruf tuh. Iya. Nah, kalau 3 huruf berarti fi'ilnya apa? Mujarrad atau mazid? Mujarrad. Nah, ya, mujarrad. Berarti uzkuru ini adalah fi'il mujarrad. Jarad. Nah, kita lihat an'amtu. Kita lihat an'amtu. Nah, yang kita kan bisa menganalisa dia itu fi'il madhi atau fi'il mudhari. Pertama dilihat dari huruf depannya. Ada alif. Kalau huruf depannya itu ada huruf anita. Anita itu hamzah, nun, ya, dan ta, bisa dipastikan dia fi'il mudhari. Tapi itu juga belum terlalu pasti. Karena langkah kedua yang harus kita pastikan itu huruf belakangnya. Apakah huruf belakangnya sama dengan rumus yang di fi'il mudhari atau enggak. Nah, kita lihat nih, an'amtu. Di depannya ada a. Ini bisa jadi kemungkinan dia fi'il mudhari. Karena ada a. Tapi kalau kita lihat belakangnya ada tu, ada ta ada ta dengan harokat dhammah. Nah, kalau kita lihat di kolom fi'il mudhari, halaman berapa ya kalau di buku ya? 30 deh kalau 33 apa? Antara 30 atau 34 deh. 30, 31, 32, 34. Nah, itu silakan dilihat. Saya lagi nggak ada bukunya soal. 30. Ada nih Nah, di situ 34. 34 ya. Iya, 34. Nah, 34. coba dilihat di 35. kolom fi'il madhi. Di kolom Fi'il fi'il madhi di dhamir ana. Dhamir Belakangnya tuh gak? Dhamir anak ya af'ulu. Ya, dhamir Af'ulu. ana di fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Oh, ini fi'il madhi. Fa'altu. Fa'altu. Nah, tuh ya belakangnya. Fa'altu. Ya, belakangnya tuh berarti kan? Iya. Itu dom anak. Nah, tuh berarti an'amtu ini adalah fi'il madhi. Nah, yang jadi kesimpulannya a di depan berarti bukan huruf anita. Kalau huruf anita belakangnya nggak akan tuh. Oke? Berarti dia karena dia bukan fi'il karena a di sini bukan huruf anita dan domirnya adalah tuh berarti domir ana. Berarti a di sini adalah fi'il mazid. Kalau kita hilangkan taknya, berarti kan sisa hamzah, nun, ain, dan mim. Ada 4 huruf nih. Hamzah, nun, ain, dan mim. Nah, kita lihat nih di daftar isi lagi. Di fi'il mazid. Bab pertama, mana yang depannya ada hamzah. Berarti af'ala ya, Pak. Nah, ya, af'ala. Berarti an'amtu ini adalah fi'il mazid yang af'ala fi'il madhi dia domirnya ana. Dhamir anak. Nah, ya, seperti itu. Jadi an'amtu ini adalah fi'il mazid. Kemudian satu lagi faddaltukum. Nah, kum itu kan domir ya. Kita hilangkan domirnya. Kumnya kita hilangkan dulu. Berarti sisa faddaltu. Fa'altu. Nah, faddaltu. Nah, tu itu kan tadi domirnya, domir ana untuk fi'il madhi ya. Iya. Nah, berarti kalau kita hilangkan tu-nya, sisa huruf fa, Faddal. bo, tasydid, berarti ada 2, udah 3, lam. Berarti ada 4.
Ada Nah, 4. coba kita lihat masih di daftar isi, kita lihat di bagian bab pertama fiil mazid sulasi. Yang tengahnya ada tasydid apa? Ada fa'ala. Nah, ya Fa'ala. fa'ala. Berarti fadhaltu ini adalah fiil mazid yang fa'ala. Yang fa'ala. Ya, berarti di 47 ini udhkuru adalah fiil mujarrad dalam kondisi fiil amr. Kemudian an'amtu adalah fiil mazid satu huruf dengan rumus af'ala. rumus Fadhaltu juga fiil mazid satu huruf dengan rumus fa'ala. Fa'ala. Nah, kita masuk ke ayat terakhir nih, wattaqu. Nah, di ayat terakhir ini ada beberapa fiil. Jadi yang misalnya mengerjakan dan ternyata saya nggak sebutkan itu fiil, berarti itu bukan fiil ya. Berarti silakan dicoret. Nah, pertama di kata wattaqu, wawunya kita hilangkan, berarti ittaqu. Ittaqu. Itu fiil pertama. Kemudian tajzi, itu fiil yang kedua. Yuqbalu. Kemudian yuqbalu, itu fiil yang ketiga. Kemudian yukhadhu, itu fiil yang keempat. Dan yunsorun, itu fiil yang ke-5. Kita bahas dulu yang fiil yang pertama. Ini dalam kondisi apa nih kira-kira? Dalam kondisi. Yang wataku. Oh, itu Nah, ini adalah fiil amr. Fiil amr. Nah, ya fiil amr. Jadi itaku ya. Iya, ittaqu wattaqu berarti wawunya kita hilangkan. Berarti ini apa namanya? Wawunya dihilangkan. Berarti kan sisa ittaqu. Ittaqu. Amr. Nah, kemudian kita hilangkan waw dan alif yang di belakang. Jadi taknya. Waw dan alif di belakang kita hilangkan. Jadi sisa ittaqo ya. Alif, ta, ada 2 alif, ta, ko. Tako. Alif, ta, ko. Ada 4. Tapi sebenarnya ini bukan 4. Kenapa? Karena ini masuk dalam kategori mu'tal. Nah, untuk mu'tal kita fahamin sedikit dulu aja ya. Baru nanti kita pelajari lebih dalam. Jadi sisa hurufnya adalah alif, ta, karena ta-nya kan ada tasydid ya. 2. Jadi ada 3. Jadi udah 3. Qaf, 4. Ya. Nah, ya. Ittaqo, panjang qafnya. Tapi panjangnya pakai alif bengkok yang bentukan ya. Ittaqo. Nah, berarti kalau kita hitung ada berapa hurufnya? Ada 5. 5 ya. Ada 5. Ittaqo. Nah, berarti kalau 5 kita lihat di fi'il mazid sulasi yang bab kedua di daftar isi ya. Ya, bab kedua. Sudah? Ittaqo sudah. Cari yang ada tambahan alif dan ta. Oh ya. Alif depannya ya. Berarti Alif ifta'ala. depannya ifta'ala. Nah, ya ifta'ala. Ifta'ala. Nah, ifta'ala. Kalau ifta'ala berarti kan yang ketambahannya adalah hamzah, alif dan ta ya. Dan ta. Ya, alif dan ta. Nah, kita coba lihat nih. Ittaqo. Kalau kita pisah-pisahkan kan jadi gini nih. Nah, gini lah kurang lebih. Nah, kita hapus ta-nya. Ya. Maaf. Hapus alif depannya. Hapus ta yang ini. Berarti kan sisa ta. Nah, 3. jadi ada 3. Ini kalau kita pengen tahu huruf aslinya ya, kita hapus aja huruf tambahannya. Kayak tadi juga wasta'inu. Kita hapus alif, sin dan ta-nya nanti ketemu huruf mujarradnya.
Nah, jadi kesimpulannya yang di bagian wattaqu itu adalah fiil mazid. Fiil mazid yang bab kedua ketambahan 2 huruf. Rumusnya ifta'ala. Nah, sekarang yang tajzi. Nah, tajzi itu kalau kita lihat depannya ada fiil, ada apa? Ada huruf anita. Berarti dia fiil mudhari. Belakangnya nggak ada tambahan. Berarti dia cuman punya domir hiya ya. Kalau yang depannya ta kan domirnya hiya. Domir hiya atau domir ta itu tergantung tergantung ininya, tergantung konteks pembicaraannya. Nah, berarti kita hilangkan taknya. Sisa huruf jim, zai, dan ya. Sisa huruf jim, zai, dan ya. Berarti ada 3 huruf. Nah, berarti dia apa? Dia fiil mujarrad. Mujarrad. Ya, dia fiil mujarrad. Berarti wattaqu itu fiil mazid, tajzi itu fiil mujarrad, kemudian yuqbalu. Nah, karena depannya ada ya, berarti dia fiil mudhari. Nah, kalau Baik. kita hilang ya-nya, sisa berapa huruf? Qaf ba lam. Nah, qaf, ba, dan lam. Berarti dia fiil Fi'il madi. Mujarrad. mujarrad ya. Jadi fiil mujarrad. Berarti di sini udah ketemu dua fiil mujarrad ya. Tajzi fiil mujarrad, yuqbalu juga fiil mujarrad. Nah, yu'khadhu kita hilangkan ya-nya karena dia anita. Qadu. Sisa hamzah, kha, dan zal. Jadi apa? Sisa hamzah. Mujarrad. Nah, ya dia mujarrad. Jadi yu'khadhu ini kalau kita hilangkan ya-nya, sisa hamzah, kha, dan zal, dia jadi mujarrad. Dan dal. Nah, satu lagi yunsorun. Yunsorun. Nah, yunsorun di depannya ada huruf anita ya. Di belakangnya ada waw dan nun. Nah, kita hilangkan ya dan waw juga nunnya. Berarti sisa nun, sod, dan ro. Sod dan ro. Nah, iya. Berarti dia fiil. Fi'il mujarrad. Nah, iya. Berarti dia fiil mujarrad. Seperti itu. Nah, itu caranya kita tahu apakah dia fiil madhi, apakah dia fiil mujarrad atau mazid. Pertama, kalau misalnya dia domir, berarti kita hilangkan dulu semua domirnya. Kalau fiil madhi, yang terjadi perubahannya kan di belakang doang. Kayak tadi an'am tuh, cuman tu'nya aja kalau fiil madhi. Kalau fiil mudhari, ada depan dan belakang. Kayak tadi ya. Ya itu kan fiil mudhari. Waw dan nun yang di belakangnya. Nah, ketika domir-domirnya kita hapus, baik yang fiil madhi dan fiil mudhari, tersisalah huruf-huruf aslinya. Nah, tinggal kita hitung ada berapa nih huruf aslinya. Sampai situ dulu. Kalau udah kita hitung nih, oh ternyata hurufnya 3, berarti fiil mujarrad. Oh ternyata hurufnya 4, berarti kita lihat nih di fiil mazid. Ada gak bentukan rumus yang sama? Kalau ada, berarti dia fiil mazid. Seperti itu. Baru kalau kita sudah terbiasa, mau masuk ke langkah berikutnya nih, kita cocokin sama harokatnya, sama atau enggak. Nah, itu lebih lengkap lagi. Jadinya kita tahu dia fi'il madhi atau dia fi'il mujarrad atau mazid, dan kita juga tahu masuknya ke dalam rumus apa dengan jenis harokat apa. Karena rumus dalam fi'il itu baku. Kita tinggal ngikutin aja, kita tinggal cocokin aja ke dalam rumus-rumusnya. Kalau cocok berarti masuk dalam kategori fiil. Kalau nggak cocok berarti dia nggak masuk dalam kategori fiil. Contohnya apa? Contohnya kayak ayat 46. Di akhir ayat roji'una. Roji'una. Nah, kita lihat nih di daftar isi. Baik di bab pertama fiil mazid atau bab kedua atau bab ketiga. Ada gak yang bentukannya sama? Setelah ro-nya alif, di belakangnya waw dan nun. Kalau ternyata nggak ada, nah berarti dia bukan fi'il mazid. Begitupun yang mulaku. Huruf ketiganya panjang. Dan belakangnya ada waw dan alif. Kira-kira ada gak di bab fi'il mazid? Nggak ada. Nah, nggak ada. Kalau nggak ada, berarti dia bukan fi'il mazid. Dan dia juga bukan masuk dalam kategori fi'il.
Fi'il. Nah, seperti itu. Pelan-pelan. Iya Pak Ustadz, yang banyak-banyak kita pusing. Iya, sudah mulai agak terbuka, Pelan-pelan. Ustaz. Sudah mulai ada bayangan. Tahu deh. Nah, ya, seperti itu. Alhamdulillah. Ustaz, Bu Iva udah tanya, Ustaz. Iya, silakan Bu Iva. Iya, baik Ustaz. Yang 48 Ustaz. Tadi yang sudah kita lewatin penjelasannya. Wala yu'khadzu Ustaz, itu kan hamzahnya numpang di waw ya Ustaz ya. Hamzahnya numpang di wow, iya. Hamzah di waw itu ya. Itu sudah baku atau memang ada tampilan alif yang ada di atasnya gitu, Ustaz? Oke. Kalau untuk penulisan ini baku atau gimana Ustaz? Atau memang ada perubahannya, itu tergantung apa Ustaz? Iya, jadi hamzah itu dia punya 4 bentuk penulisan. Dia bisa ditulis sendiri seperti ini, kepalanya doang. Atau kadang dia di atas alif. Atau kadang dia di atas waw. Atau kadang dia di atas ya. Tergantung nih. Kadang berdiri sendiri, kadang di atas alif, kadang di atas waw, kadang di atas ya. Dan dia punya syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya, kalau di atas waw, sebelumnya dhammah. Nah, kalau kita lihat, yu'khadzu, iya-nya itu kan dhammah ya. Iya. Nah, karena iya-nya dhammah, maka hamzahnya ditulis di atas waw. Kalau kita hilangkan ya-nya, berarti kan syaratnya nggak terpenuhi. Karena dia nggak terpenuhi, dia akan kembali ke bentuk asalnya. Secara asal tuh bentuknya gini nih, hamzah tanpa apa? Tanpa pendamping lah. Nggak ditulis di atas alif, nggak di atas waw, nggak juga di atas ya. Kan kalau kita hapus ya-nya, berarti dia tinggal sisa 3 huruf ya. Hamzah, kho, dan zal. Nah, gimana caranya kita tahu harokat hamzah ini? Nah, kita tinggal lihat aja di daftar isi, balik lagi ke daftar isi, di bagian fi'il mujarrad. Fi'il mujarrad itu kan semuanya bentuk rumusnya fa'ala ya. Bentuknya gini, fa, ain, dan lam. Dan kalau kita lihat huruf fa-nya atau huruf pertamanya selalu fathah. Iya nggak? Iya. Untuk tarifnya kan fa-nya semua fathah. Berarti hamzah di sini juga fathah. Nah, karena dia fathah, maka dia akan ditulis di atas alif. Nah, jadi secara otomatis akan berubah bentuk tulisannya. Gitu. Iya, iya. Atau mungkin sebelumnya juga berharokat fathah juga, dia tetap tumpangannya alif ya, Tat, ya. Iya, betul. Jadi kalau hamzah itu akan berdiri sendiri seperti ini kalau sebelumnya ada huruf mad. Oh. Misalnya kalau kita lihat minas sama i. Nah, sebelum hamzah kan ada huruf mad alif ya. Iya, iya, iya. Di akhir ya. Iya. Iya. Alif. Minas sama i. Ya, alma i atau alma u. Nah, itu kan sebelumnya ada alif. Kalau sebelumnya ada alif, dia nggak akan ditulis di atas alif. Nah, iya benar. Oh, iya, iya. Iya, Ustaz. Alhamdulillah udah terang, Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Nanti Oke. Mukhtar sambil jalan ya, Tat, ya? Iya, insya Allah sambil jalan. Akan dipelajari. Mukhtar kayaknya banyak banget ya, Ustaz, ya? Iya. Kita fokus dulu untuk praktek kayak gini. Iya, baik, Ustaz. Melihat mana mujarrad, mana mazid, supaya lebih tergambar. Dan juga kita mulai menganalisa mana nih yang mazid, mana yang mujarrad. Kayak tadi, raji'un ternyata bukan mazid. Mulaqu juga bukan mazid. Karena nggak ada yang cocok nih rumusnya. Ini ya. Iya. Cuma tanda mudhari'nya ada di ujung aja, Ustaz, ya. Di depannya nggak ada. Iya, tapi di depannya kalau kita cocokkan dengan rumus nggak ada yang sama. Iya, betul, Ustaz. Berarti Ustadz harus hafal rumusnya ya? Nggak mesti hafal rumus, kita tinggal balik aja ke ini, ke catatan yang di buku di daftar isi.
banyakin aja ngelihat di situ. Banyak praktek Iya, Ustaz banyak kayaknya. praktek, banyak liatin rumus-rumusnya. Karena kalau kita hafal tapi nggak praktek, itu hilang juga. Bingung juga nanti. Benar Betul. Ustaz. Iya Ustaz, benar Ustaz. Ya. Kadang kita buku banyak Ustaz, cuma ketika prakteknya kurang itu ya nggak bisa menggunakan juga Ustaz. Iya, betul. Kalau jadi malah banyak buku malah bingung kalau Iya, nggak makanya dipraktekin. cara latihannya seperti tadi yang saya sampaikan, buka aja di daftar isi. Nah, di daftar isi kan semuanya udah banyak tuh rumus-rumusnya. Tinggal kita sering-sering buka di bagian itu, cocokin kalau sama, nah berarti dia masuk dalam kategori itu. Iya, Ustaz. Oke, nah Afwan ya, seperti yang tadi disampaikan, saya mau nganter dulu ke RS nih. Jadi kita Baik cukupkan dulu Ustaz. sampai di sini. Ya, Syarullahu Ustaz. Cepat Mudah-mudahan sembuh, Ustaz. dimudahkan. Amin. Syukran doanya Ibu. Yang sakit siapa, Ustaz? Istri Bu, mau Oh, ESWL. Oh, Subhanallah Ustaz. Semoga Amin. sembuh. Syukran. Allah. Oke, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah Assalamualaikum khairan warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Ustaz. Jazakallah khair, Pak Ustaz. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam.